Tapi apakah Freya-nya masuk ke dalam radar untuk di zone? Tapi kalau gua sih ngelihat adanya apa namanya posisi Kimi ini malah bisa jadi makanan empuk juga sih. Loh. Untuk Yuzong gue seneng banget lihat Kimi. Untuk Joy yang bermainnya bagus banget timingnya, gue juga suka lihat Kimi. Dan ngomongin Karl Lunox ya di laning oke lah, dia nggak menang banget. Tapi cukup lah untuk instant kill Kimi gitu loh. Dan Kiminya sekarang tinggal pilih mau Purify atau Flicker, belum tentu bisa nyelamatin dia. Iya, serba salah ya. Purify dia dikejar Joy, Flicker dia kena tangkep Yuzong. Tapi seenggaknya dia punya anti-graph lah ya buat satu defensive manuver. Tapi Ruby ditutup. Udah sempet dibahas sebenarnya Ruby untuk di game yang pertama tadi bisa banget dipilih sama tim Zone untuk bisa mengganggu gerak dari Joy-nya Canoneo. Dan sekarang udah mulai menyadari hal tersebut. Akhirnya ditutup aja dan Chow masih di ban. Gue lihatnya ya kalau misalnya mereka bisa jaga positioning untuk Kay. Gue suka Kay ini pakai marksman yang bisa targeting basic attack-nya. Kayak Beatrix. Kari boleh, tapi Kari gue nggak tahu survive apa Kalau enggak. ada Joy gini agak Iya, mau agak nangis berat sih, ya kan. ya. Tadi ada Beatrix, terus juga kalau mereka mau main Cloud boleh. Yang basic attack-nya pasti gitu. Kalau nggak basic, terus habis itu mainin bener-bener di arah EXP-nya yang punya sisi besar. I am not the only one Poveus ya, bound by Boleh. salah satunya. Boleh Tapi boleh ditutup. banget. Karena Poveus ini akan mengganggu banget untuk ngomongin ke arah Choi. Cuma memang ya mau tidak mau kalau udah di band seperti ini bisa apa gitu loh. Iya, band yang bagus banget sebenarnya dari Guangzhou Bagus, setuju, juga ya. setuju. Last band yang oke. Tapi untuk pick 4 dari tim Zone, kalau memang mau fight panjang, ya bisa ada Cloud juga Kalau sebenarnya. Kalau coba gue tanya ke Al sebagai analis, gue akan coba geser. Gatot kaca gue arah EXP. Roamernya akan gue ganti. Apakah itu masih possible? Masih possible pastinya. Karena kita punya dua badan dan damage dealer mereka cukup kuat. Dan Ya. kalau ngomongin high ground, bisa mainin Beatrix. Atau tetap Lagi atau tetap Gatot kacanya di Rom aja sih. EXP-nya XP-nya tetap yang punya sisi dan punya badan. Terisla maybe? Terizla Glue bisa jadi. Terisla Glue, oke. Masih Atau ada Ada satu cara. hero lagi yang bikin ngeganggu Guangzhou Gaming berubah dari plannya. apa tuh? Guinevere. Guinevere. Kenapa? Wah, harus Purify gue. Yap. Gue dikejar-kejar Harit, dikejar-kejar Lance, gue pakai Purify gitu loh. Tapi jadi kayak secara nggak langsung 4 magic berarti ya. Mau nggak mau. Makanya tadi gue jujur oke Harit powernya Kay. Tapi gue lebih prefer untuk hero marksman yang bisa targeting gitu loh. Dan high ground. So far Kimi sama Harit nggak terlalu kuat di high ground menurut gue. Ya setuju sih. Oke, tapi 2 pick terakhir dari Guangzhou. Masih ada high loss lagi, tapi ganti grill ya. Plus akhirnya all melupakan Freya-nya. Granger-nya muncul. melupakan Freya. Ya udah enggak dulu ya. Dan Nggak dulu lapu-lapu ya. ternyata Masih. ternyata lumayan ringkih sebenarnya. Iya. Ini bisa, ini glass cannon banget untuk Guangzhou. Sisinya bagus, frontlinernya ada, damage burst-nya ada. Jujur kalau gue pribadi ini menurut keyakinan saya, untuk di game kedua, draft saya menuju ke arah Guangzhou Gaming. Pak Pulung. Kamu Guangzhou? Ya. Sama. Saya juga Guangzhou. Ngapain nanya tinggal, oh iya saya sama gitu. Iya. Kamu Guangzhou, iya. Iya. Oh beda nih. Sama. Anda Aul? Sama. Guangzhou. 3 suara untuk Guangzhou. Karena bagus draftnya, jujur bagus banget draftnya. Jadi kita bakal menyaksikan apakah perjalanan yang mulus untuk Guangzhou Gaming atau bahkan tim Zone akan kembali membalikan keadaan dan Zaura menunjukkan kualitas permainan dari Lancelot-nya. So Aul dan Pak Pulung, let's go to the lane of down. Berangkat lagi nih kita nih ya. Let's go. Let's Dan go. kita intip sedikit harusnya nanti dari segi source spell yang dibawakan. Akankah ada respect menuju ke arah Purify untuk Tigrealnya, dan ternyata the only one yang bawa Purify adalah Kay. Kay ini yaitu dibikin dilema. Purify atau Flicker. Iya. Tapi chance-nya kalau dia bisa jaga jarak, yang bisa ngejar ke dia kan ya Canoneo doang. Makanya mungkin Flicker adalah sebuah pilihan yang Cuma kalau emang dipertimbangkan. seperti apa yang terjadi tadi di game yang pertama, dia udah harus belajar apakah akan ada winter di tengah-tengah nanti dari seluruh perjalanan itemnya. bisa jadi. Bisa jadi. Karena magic damage-nya udah cukup juga kan. Iya. Kalau misalkan dia udah bisa join the fight. Oke, tapi kali ini wah, Exing, Exing. Flicker. Mau tidak mau, flicker loh. Lumayan loh pagi-pagi buang Flicker.
Tapi ya kalau ngelihat 1v1 di antara EXP laner ya, Yuzong kuat banget sih pastinya ya untuk di laning phase 3 level pertama lah. Sehingga akhirnya agak sedikit mengalah dulu untuk Bankainya. Karena Neo masih cukup aman untuk bisa mendapatkan pattern farming yang dia inginkan juga. Sementara Mei akan menguasai area river. Hati-hati, Unbreakable ini akan bisa juga mengganggu dan bisa memberikan sedikit counter inisiasi. Tapi untuk segi set talent emblemnya masih dengan emblem assassin ya. Karena beberapa kali kita udah ngeliat juga Granger yang mencoba untuk membawakan emblem fighter. Tapi dengan assassin mencari lagi penetration, damage tambahan, ditambah Festival of Blood dan juga Thrill. Sementara itu sudah mulai ada tabrakan juga nih. Pencurian menuju ke arah jungle yang dimiliki oleh Guangzhou. Oke, didorong dengan Secret Hammer. Ada satu lompatan nih. Furious Dragon Tail terlihat. Bahkan untuk sekarang terlihat dengan ada lagi. Satu Revitalize yang dibuka oleh Bright. Selamat. Wah, ini resource-nya lumayan banyak loh. Revitalize, Flicker Kenny. Ini akan menjadi informasi di teamfight berikutnya di mana Turtle akan segera muncul. Cuman yang ngebedain untuk Granger sekarang nih yang udah pakai skin prime-nya. Granger ini bakal lebih kayak solo kill. Solo kill. Di tempat yang lain 2 melawan 1. Exingnya berhasil selamat tapi tidak untuk Bright. Karena tadi masuk jauh lebih dalam dan Exing berhasil menghipnotisnya. Wow. Dan akhirnya ya, berkat dari tabrakan yang dilakukan oleh Inzone dan akhirnya di-trigger resource-nya, ini menjadi kesempatan untuk Guangzhou Gaming kembali mendapatkan objektif dan bahkan sekarang purple buff dicuri oleh Kanoneo. Oke, purple buff sekarang milik dari Kanoneo. Akan jauh lebih nge-boost lagi dari sisi level yang dimiliki karena masih ada satu purple buff lagi yang bisa dia makan. Wow, ini biasanya juga Granger nggak pakai sepatu ya, makanya jalannya agak lambat. Iya. Langsung Fury Hammer. Karena Granger ini gini loh, Granger kalau emang nggak ada stack ya, Sky Pierce-nya sampai habis kayak damage satu marksman ini mana ya gitu. Nanggung ya? Iya. Nanggung, solo target pula kan, single target pula. Sulit gitu. Sulit. Oke, tabrakan lagi coba untuk dilakukan. Buset, langsung tersedot dari Implosion, langsung terseruput. Ada 2 player tadi menjadi korban, tapi untungnya masih ada satu Tondros. Exingnya berhasil nggak tadi untuk bisa mendapatkan langsung karena beberapa player. Wah, Kenny ya, tadi ternyata yang juga tumbang di tangan Exing setelah pengejaran yang dilakukan. Emang lumayan dalam sih tadi yang dilakukan sama Guangzhou Gaming sehingga akhirnya Kanoneo harus tumbang juga. Tapi kalau kita ngelihat dari segi itemization-nya itu dia nggak ada sepatu sama sekali buat All. Lebih ke Fury Hammer dan menuju ke arah Sky Piercers-nya juga. Sementara masih ya, Genius bakal menjadi first item buat Kanoneo. Glowing One masih tetap dibutuhkan juga oleh Exing. Dan sekarang Sky Piercers-nya jadi. Walaupun kita ngelihat ya, bonus damage yang dimiliki sama Granger ini udah mulai berkurang. Sehingga landing phase-nya agak sedikit lama untuk nge-clear. Tapi kalau udah ada Sky Piercers kayak gini, udah mulai bisa bantu-bantu lagi. Gimana caranya dia bisa menangin match-up-nya dulu. Sementara sekarang Modi sendirian. Ada Bankai dan juga Zaure mencoba untuk bisa mengejar, tapi masih ada Black Dragon Form dan siap untuk bisa kabur. Balik arah, putar arah, akankah landing? Tidak ternyata. Masih CC Imun. Flicker man. Terjadi dan diseruput kembali Implosion-nya. Selesai. Wow. Pengalaman pribadi ya, terseruput di Baru grill tadi ya? malam. Tadi malam. Main lawan Tigreal capek. Disedot terus ya, diseruput terus ya. Oke, tapi itu sebuah keputusan yang bagus banget sih dari Guangzhou Gaming. Bahkan dia gak segan-segan untuk makan lampu-lampunya doang aja. Tahu udah gak akan ada immune lagi untuk kabur, udah gak ada flicker juga dari Bankainya. Sampai akhirnya mendapatkan kembali keuntungan demi keuntungan. Dan kali ini Zaura agak sedikit struggle, dia harus mundur terlebih dahulu. Mei mengerikan juga ya, karena harusnya item utama dari Mei-nya bisa menuju ke arah splitting time nanti. Exingnya enak banget, damage-nya masuk ke Gatot loh itu. Bocor ya, langsung kena dream. Enak banget dibisikin di telinganya. Dream. Tapi badan rentek. Mimpinya tidak mimpi buruk. Tabrakan bakal coba untuk dilakukan lagi menuju ke arah top lane, tapi apakah Kei akan mempertahankan? Oke, ada bahkan tadi terlihat ada satu implosion lagi yang udah langsung dikeluarkan, tapi ternyata pola damage sedikit terlambat di depan pembeda. Kenny-nya langsung tersedot. Seluruh HP yang dimiliki, tapi untungnya masih berhasil selamat. Hanya seorang Bangkai menjadi orang terdepan, tapi Bangkainya sendirian tidak akan sanggup untuk menerima begitu banyak serangan dilakukan oleh anak-anak dari Guangzhou. Tapi shutdown tercipta, Exingnya down di tempat yang lain bersama dengan Kanoneo. Yap. Tapi ini all-nya masih aman ya. Tadi kan Oneo mau coba untuk nyari ke arah Kenny, tapi dia kena adanya Starlight Beam.
Dia kena efek stun dan akhirnya tumbang, kena gebuk lagi sama Bankai. Tapi seenggaknya masih keuntungan buat Guangzhou. Mereka dapetin outer turret. Mereka dapetin point kill yang lebih banyak. Sehingga kali ini goldnya semakin dipimpin oleh Guangzhou Gaming. Dan terlihat bagaimana Zaura. Wait, ketahuan kali ini. Dengan satu dead Sonata tadi tapi Tonrosnya aduh sakit banget. Hey, Rhapsody. Pede-pede. Karena ada Mei juga kan yang siap. Apalagi Mei-nya ini udah ready lagi dengan implosion yang dia miliki. Sesaat lagi Turtle akan muncul. Apakah akan kembali menjadi perfect Turtle untuk Guangzhou Gaming? Karena di game pertama mereka berhasil untuk menguasai hal tersebut. Yap. Sementara sekarang XY di tengah. Masih defensif terhadap motor turret mid-nya. Namun Turtle di tempat yang berbeda sudah muncul. Ini Ini ketahuan itu ada Modi di atas, pada tahu gak sih? Enggak ya harusnya. Kayaknya belum kelihatan ya. Tapi ini fleeting time loh Mei-nya. Hati-hati, ini bakal lebih aktif lagi. Implosion dan Traction Pulse. Ada satu brand udah langsung dikeluarkan dan korek karena 2 player. Begitu baik tadi implosionnya. Dan sekarang ada follow up damage begitu luar biasa langsung diberikan oleh Cannoneo luar biasa. Benar-benar begitu indah dari permainan dari Mei. Namun Zauranya pergi ke arah mana masih ada Cannoneo berusaha untuk bisa mengatakan damage-nya dan itulah yang akan terjadi. Damage begitu besar masuk ke dalam tubuh dari Zaura. Down seketika. Terporak-porandakan tim Zone. Mereka kehilangan arah sepertinya. Apa yang dilakukan oleh Guangzhou Gaming? Mereka impactful banget. Inisiasi dari Mei yang begitu mengerikan. Turtle akan menjadi objektif berikutnya dan lagi-lagi perfect Turtle untuk Cannoneo. Wah bagus banget. Mei-nya. Ajak main ntar malam dulu. Enggak dong. Mau nggak dia? Main sama partian kita. Enggak sih kayaknya. Enggak ya? Kalaupun ini dia mau healing. Stres ya. Capek pasti ini apalagi kan ini. Sabar dulu, sabar dulu. Ini Bankai ditabrak lagi. Waduh sakit banget Bankai terserot. Mau tidak mau harus kabur terlebih dahulu di tempat yang berbeda. Ada satu lagi talent yang berhasil langsung dihancurkan namun sekarang Brandon dipaksa untuk bisa mundur. Kami pertempurannya tidak terelakkan di mana ini terjadi di area mid. Terdengar tadi ada Dreams yang namun belum ada target yang benar-benar bisa dihancurkan. Tadi ada solo kill loh Cannoneo. Out of camera di arah bottom lane dapetin nyawa Kay. Kay tadi ya yang berhasil menumbangkan loh lah. Iya, solo kill. Solo kill. Solo kill. Dibalas langsung. Yap, wow. Guangzhou Gaming mengamuk. Dan akhirnya Petrify. Oke. Zaura, what happened? Untungnya Kenny masih bisa kabur tapi sekarang berada off door. Phantom Execution masih bisa selamat. Outer turret mid tumbang. Wah dan ini Xing kelihatan banget ya. Dia main Lunox ngasih cicilan juga pakai Brothers of Feather. Dia nggak Shit. takut buat dive in. Karena kan lumayan ada damage-nya. Ingat Ul, Apa? di balik sebuah cicilan terdapat banyak tekanan. Dan itu dia. Itu dia. Tekanannya adalah gue harus Swiss stage. Iya. Kadang gua diteleponin. Sama. Tapi ini dia untuk Malefic Roar menjadi item ketiga dulu untuk Owl. Sky Piercersnya belum ada stacknya sama sekali juga ya. Masih cukup minim. Dan ternyata Sky Piercers juga untuk Kenny. Tapi belum terlihat ya bagaimana impact dari Kenny itu sendiri untuk bisa dapetin potensi chain kill-nya. Karena dari tadi dia ditarget. Dengan membawakan ke arah Flicker, dia bakal enak banget terkena Petrify, kena Implosion. Agak sedikit susah, makanya dari tadi kita lihat Modinya langsung ngincer ke arah Kenny. Ini targetingnya udah terlihat nih satu sama lain. Modi ke Kenny, terus juga tadi dari Cannoneo-nya kalau bisa dapetin Kay ya Kay. Yep. Ini 4 konvoy. Cannoneo bebas dah. Cannoneo terserah ya. Iya, Cannoneo ya udah gede ini. Oke, Lord Free harusnya juga tidak ada kontes yang diupayakan oleh Team Zone. Lebih memilih untuk bisa memberikan clear-nya aja di arah bottom lane. Yep. Untuk setidaknya menahan atas gempuran yang bisa dilakukan oleh Guangzhou Gaming. Tapi Team Zone, seperti Team Zone yang berbeda. Kalau kita lihat dari prediksi aja, kita sama-sama satu suara untuk Team Zone. Karena kita ngeliat bagaimana potensi mereka juga cukup besar. Tapi kali ini Guangzhou Gaming mendapatkan buff yang luar biasa loh. Nih Zone sekarang ada di Danger Zone. Iya danger zone loh Jatri kalau kayak gini loh. Mereka kayak terjebak gitu tanpa arah gitu loh Ul, dari tadi. Mereka cuma coba untuk fight dapat orang tapi ya udah sampai situ aja gitu loh. Dan kali ini udah mulai dikuasai semuanya ya sama Guangzhou. Terutama dengan ada trident push yang bakal coba untuk dioptimalkan terlebih dahulu. Bottom lane-nya agak sedikit ditahan perlahan. Tapi invade menuju ke arah jungle pun telah dilakukan oleh Guangzhou Gaming. Orange buff-nya sudah melingkari kaki dari walaupun masih belum punya stack yang maksimum juga.
Tapi All hadir untuk bisa memberikan pokingan damage yang begitu mengerikan. Sekarang ke arah tengah, dan coba untuk dipertahankan. Lordnya dibiarin terlebih dahulu ternyata. Oke, di tengah. Minotaur harusnya bisa diambil. Lord di bawah masih terjaga utuh. Siap membantu mereka menabrak. Masih ada Holy Defense yang dimiliki oleh Timzone itu sendiri. Tapi sekarang Lord sudah menabrak masuk di bagian bawah. Akankah ada satu implosion yang mau dikeluarkan? Tapi Mei masih mundur dulu. Masih mundur dulu ya. Dan ternyata ini ada sedikit adaptif build juga dari Xing. Kalau tadi kan lebih ke glowing terus Genius. Dia langsung menuju ke arah Wishing Lantern ternyata. Yang kita tahu sekarang Wishing Lantern untuk trigger butterfly effect-nya. Ini apa yang mau dilakukan nih? Mendadak berubah ini. Oke. Apa yang akan terjadi? Mendadak ada satu Black Dragon form tapi tidak ada. Implosionnya begitu luar biasa. Langsung diperlihatkan kembali oleh Mei. Dan sekarang Brightnya masih berjuang untuk keselamatan di bagian luar. Tapi tidak bisa lagi, bakal ada All-nya flicker tadi karena terdepan double kill tidak langsung didapatkan oleh All. Menjadi sebuah keunggulan begitu luar biasa untuk Guangzhou Gaming. 3 pemain hilang dari Timzone. Bankai dan Kenny yang hanya tersisa. Mampukah mereka bertahan dengan adanya wave minion di arah bottom lane? Ini benar-benar luar biasa, benar-benar kelo ini mah. Pergerakan dari B, begitu indah. Tapi masih ada Bankai berusaha untuk bisa mempertahankan lagi karena satu meso tampaknya. Dan berhasil mendapatkan karena All pula. Oke, ternyata Bankai masih bisa menjadi sebuah jawaban. Begitupun dari Kenny. Satu Sky Piercer stack lethality yang bertambah tadi membuat dari Mei dan juga All harus hilang. Dan satu wave minion di bottom lane barusan belum menjadi jaminan untuk one straight push bisa dilakukan oleh Guangzhou Gaming. Meskipun demikian, tapi Guangzhou masih punya chance yang lebih besar untuk bisa mensecure menuju ke arah Lord yang berikutnya. Masih bisa defense, karena tadi satu lane aja kan, masih aman. Ngeri. Tapi mau dikontes kah? Karena kelihatannya dari Timzone kali ini udah mulai keluar dari tempat persembunyian mereka. Dan bahkan mereka memegang terlebih dahulu ke arah Lordnya. Oke, Modi sendirian. Tapi setidaknya masih bisa ngelihat lah. Masih ada informasi yang bisa didapatkan oleh Modi untuk bisa diantarkan teman-temannya. Tapi Mei sekarang sudah hadir kembali. Ini harusnya ada satu traumatik yang dikeluarkan ya. Yang ditunjukkan, yang diberikan sama si Mei loh ini. Efek traumatiknya tinggi loh ini. Kaget loh. Kaget. Dari tadi. Yap. Seada-adanya. Ya makanya ini yang jadi pertimbangan adalah satu-satunya Purify yang dimiliki cuma ada di Kay doang. Ya. Makanya tadi langsung kena dan dia tahu banget timing kapan dia harus implosion dengan flickernya ya. Kali ini Lord yang harusnya dengan bantuan dari Granger dan Lunox juga burst damage yang cukup besar. Berhasil untuk bisa membuat dari Lordnya bisa dieksekusi dengan cukup cepat. Dan jatuh kembali ke tangan dari Guangzhou Gaming. Dan akan seperti apa defensif yang bisa dilakukan oleh Timzone. Karena ini masih cukup lama ya, sekitar 20 detik lagi. Lord yang akan hadir. Sementara itu Guangzhou Gaming memilih untuk nge-freeze aja wave minion di arah tengah dan atasnya. Yap. Oke, begitu baik. Menunggu kehadiran dari Lordnya. Sabar dulu, soalnya kalau maju duluan ya kan Timzone-nya farming terus nanti. Iya. Udah abis soalnya nih lihat. Betul. Wait, ini dia. Ya, itemnya sebenarnya udah lumayan kerasa sih dari Kay juga udah punya Holy Crystal. Divine Glaive-nya juga udah selesai. Cuman pertanyaannya kembali lagi, apakah ada space untuk Kay bisa delivering damage? Karena kalau ngeliat dari Zauranya, ya ini lumayan masih sulit ya untuk bisa mengincar ke belakang karena Canoneo lincah, All juga bisa menjaga dirinya dan lihat damage-nya sakit banget. Ya, ini sakit banget. All berusaha untuk bisa mengantarkan damage jauh lebih dalam lagi dengan satu Desonata tadi yang udah dia perlihatkan dan Lord akan masuk lewat bawah. Ingat, Mei punya flicker. Mei bisa melakukan sebuah efek kecil begitu mengerikan. Dan itu dia. Ada implosion tadi. Berhasil menjadi ada beberapa play dan sekarang Bright masih berusaha untuk bisa masuk ke dalam satu respawn. Kemudian untuk Regen SPN yang miliki tapi All-nya dikejar di bagian belakang dan Zauranya sekarang malah menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Didorong lagi Psycho Diver. Bright-nya masih berusaha dan Bright-nya kembali menjadi korban. Menyisakan 3 player saja dari Timzone. Dan sekarang masih ada Web yang akan masuk. Kayaknya masih berusaha dengan sabar mereka miliki tapi aksinya malah menjadi korban pula. Didorong lagi Meja masih punya satu Secret Diver dan juga implosion dan begitu indah, begitu baik. Kenny down, kembali terwipe out kah? Karena untuk sekarang satu terakhir selesai. Wow! Implosion! The moment from me! Merubah segalanya untuk di game yang kedua. Improvisasi, evaluasi dari game yang pertama. Tadi aku sempat bilang, kalau mereka bermain depending on Canonial, mereka